Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafiatul Isra dengan NIM 200620065 dari jurusan Teknik Sipil dan Bangunan Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan mempresentasikan sebuah bisnis plan Wafis Masjab Style. Yang pertama, latar belakang. Masker adalah perangkat yang dirancang untuk melindungi pengguna dari menghirup partikel udara dan melindungi kesehatan saluran pernafasan. Masker juga biasanya secara rutin digunakan oleh kelompok kerja. Ketika teknik dan alat keamanan tidak layak atau tidak efektif untuk mengurangi tingkat debu, masker menjadi solusi terakhir dan sangat sederhana untuk digunakan. Masker sendiri menjadi metode yang efisien untuk melindungi. Seperti yang sudah diketahui, bahwa masker medis sudah menjadi barang yang langka di tengah pandemi COVID-19. Masker medis N95 dan sejenisnya sudah sulit ditemukan di pasaran. Kalaupun ada, harganya juga terbilang mahal. Bahkan, saat ini masker medis dihargai sekitar 10.000 untuk selembar masker. Padahal dengan harga segitu sebelumnya, kita bisa mendapatkan 3-5 masker. Memang dalam dunia ekonomi hal ini terbilang wajar. Saat permintaan akan suatu barang naik, persediaan barang akan semakin menurun. Menurunnya barang tersebut juga mengakibatkan kelangkaan sehingga harga akan naik. Dengan adanya kondisi ini, tentu saja peluang usaha masker kain semakin tinggi. Banyak akun media sosial dan marketplace sudah mulai menjual masker kain. Di beberapa sentra konveksi pun sudah banyak produsen beralih memproduksi masker kain karena permintaan yang cukup besar. Peluang ini tidak hanya dimanfaatkan untuk pemilik produsen, tetapi juga dengan supplier, pengecer, hingga dropshipper. Selanjutnya, visi, misi, dan tujuan usaha. 1. Visi: menjadi perusahaan yang berdedikasi tinggi dengan ketuhanan yang Maha Esa sebagai panutan. 2. Misi: berwirausaha dengan ketuhanan yang Maha Esa sebagai panutan, meningkatkan mutu perusahaan dalam menunjang perkembangan kewirausahaan, produktif, kreatif, dan inovatif, serta aktif akan keperluan produksi, bekerja dengan sepenuh hati dan ikhlas dalam berkewirausahaan. 3. Tujuan usaha. Masker hijab kain menggantikan masker medis yang agak langka. Dapat membuka lapangan pekerjaan baru, menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis SWOT dan strategi perusahaan. 1. Kekuatan atau strength. Masjab ini memiliki tampilan yang menarik dari bahan dan warna kain yang dipilih. Masjab memiliki varian yang beragam, di antaranya berbahan bokrat, toyobo, dan songket. Harga dari masjab masih cukup terjangkau, terlebih lagi masjab ini dapat dicuci dan dipakai ulang sehingga lebih hemat. Lokasi penjualan mudah dijangkau oleh konsumen, dapat dipesan secara online. 2. Kelemahan atau weakness. Yang termasuk dalam kelemahan atau weakness dari perusahaan adalah produk bisa dibuat sendiri oleh orang-orang tertentu bagi yang memiliki keahlian menjahit. Tidak disarankan dipakai oleh petugas medis, serta kesadaran akan menjaga kesehatan pada masyarakat masih kurang. Yang ketiga, peluang atau opportunities. Yang menjadi peluang adalah kreativitas dalam memadu padankan warna pada masker dapat menarik perhatian konsumen, dan konsumen potensial remaja yang senang akan hal baru dan unik. Keempat, tantangan atau threats. Yang menjadi tantangan untuk kita adalah adanya usaha yang sama di sekitar kita dan harus menguasai pasar. Selanjutnya, strategi perusahaan. Pengertiannya sendiri yaitu upaya perusahaan atau badan usaha dalam mengambil kebijakan dan pedoman yang memiliki komitmen dan tindakan yang terintegrasi serta dirancang untuk membangun keunggulan dalam persaingan bisnis untuk memenuhi dan mencapai tujuan bisnis. Strategi yang akan digunakan untuk mengembangkan usaha masker hijab kain ini adalah
dengan melakukan peningkatan akan kualitas dari barang yang akan ditawarkan kepada konsumen. Selanjutnya, melakukan berbagai promosi, baik secara langsung dan juga promosi di media sosial untuk mengenalkan produk ke pasaran. Berikutnya, melakukan testimoni kepada customer agar dapat melihat kekurangan yang ada pada barang produksi. Dan terakhir, untuk promosi, kita juga dapat membuat video berupa video iklan. Usaha ini tentunya juga memiliki tim pengelola yang terdiri dari pertama direktur. Direktur sendiri bertugas untuk mengawasi dan melihat jalannya segala aktivitas yang akan kita lakukan atau usaha yang dilakukan. Yang kedua, manajer produksi, yaitu bertugas mengawasi bagaimana jalannya produksi dari usaha yang akan kita jalankan. Yang ketiga, manajer keuangan bertugas untuk mengatur keuangan, baik itu pengeluaran, pendapatan, keuntungan, rugi, dan lainnya. Yang keempat, manajer pemasaran bertugas untuk memasarkan produk-produk yang akan kita buat tersebut ke pasaran. Berikut ini ditampilkan kebutuhan alat untuk produksi, yaitu mesin jahit, gunting, dan meteran dengan total biaya 5.630.000 dan penyusutan per tahunnya dengan total Rp226.666,67. Selanjutnya, kebutuhan bahan untuk produksi, yaitu dengan bahan kain bokrat, kain batik, kain songket, tali karet, kain puring, benang, dengan total biaya atau harga per tahunnya adalah Rp7.296.000. Dan tambahan alat yang pertama oli mesin jahit, 2 jarum jahit, dengan total harga produksi Rp164.000, total harga per bulan Rp644.000, total harga per tahunnya yaitu Rp4.320.000. Selanjutnya, biaya operasional atau biaya lainnya. Yang pertama, komunikasi, informasi, promosi. 2. Listrik. 3. Pemeliharaan alat. Dengan biaya per bulan Rp150.000, dengan biaya per tahun Rp1.800.000. Berikut ditampilkan jumlah pengeluaran yang ada. Selanjutnya, rencana laba atau rugi. Pendapatan bersih 162 juta, harga pokok penjualan Rp11.999.666,67. Laba kotornya 150 juta 20.333,33 rupiah, dengan beban operasional Rp1.800.000, dengan laba bersih yaitu dengan total Rp148.220.333,33 Berikut ini adalah benefit dan cost ratio dari usaha ini. Selanjutnya, proses produksi. Yang pertama, siapkan semua bahan dan alat yang akan digunakan untuk menjahit masker kain tersebut. Selanjutnya, buat pola untuk membuat masker kain tersebut. Selanjutnya, gunting salah satu kain atau pilihan kain dari bahan baku di atas, sesuai keinginan. Juga gunting kain puring sebagai lapisan dalam masker, tentunya sesuai pola tadi. Selanjutnya, jahit kain tersebut dengan kain puring di lapisan dalam atau boleh beberapa lapis dengan mesin jahit. Selanjutnya, jahitkan karet tali untuk masker kain tersebut pada kedua sisi masker. Terakhir, masker pun selesai dijahit dan siap untuk dikemas. Berikut ini adalah contoh produk yang sudah jadi dari masker hijab kain.
Tentunya, bisnis ini memiliki risiko. Risiko tersebut diantaranya adanya pesaing yang muncul, adanya cacat pada barang, daya beli konsumen yang menurun, serta target penjualan tidak tercapai. Pengelolaannya yaitu perusahaan akan lebih banyak belajar dari kesalahan-kesalahan tersebut sehingga kesalahan tidak akan terulang lagi. Yang selanjutnya, membuat lebih banyak inovasi untuk menarik pelanggan atau konsumen. Kesimpulannya adalah usaha Mas Jeb ini termasuk usaha yang cukup menjanjikan karena memiliki peluang memperoleh keuntungan yang tinggi. Karena menjadi sasaran penjualan yang belum banyak menjual produk, Mas Jeb dengan varian bahan yang berbeda. Diharapkan bisnis ini bisa bersaing dengan usaha lain dan menjadi suatu tren di masyarakat. Selain harga produknya yang terjangkau, serta masyarakat yang menjadi lebih sehat karena kehadiran Mas Jeb ini, sehingga masyarakat lebih sadar lagi akan pentingnya kesehatan kita. Baiklah, sekian bisnis plan yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya ucapkan terima kasih banyak telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.